Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Ya, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita lewat COVID-19 yang terjadi di seluruh bumi ini. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tetap dalam kendali Tuhan, tetap dalam rencana Tuhan, dan semua yang Tuhan izinkan itu pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Bapak Ibu, kita akan belajar memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saya tangkap di dalam roh saya ada 3 hal yang Tuhan mau yang harus kita lakukan dengan lewat apa yang terjadi hari-hari ini. Yang pertama, supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita akan membaca, yaitu di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Ya. Sebenarnya sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita ini dipilih dan disuruh untuk mendekat kepada Tuhan Sang Pencipta. Siapakah kita ini? Ya. Daud mengerti benar siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Bab itu dia menulis dalam Mazmurnya, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Namun banyak orang yang tidak mengerti hal ini, saudara. Dan banyak orang tidak memanfaatkan apa yang Tuhan mau ini. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Merupakan sebuah kehidupan yang berbahagia, yaitu hidup yang dekat dengan Tuhan. Tapi kenyataannya banyak orang mulai melupakan Tuhan. Ya, seperti orang Israel yang ditulis dalam kitab Hakim-Hakim. Mereka sudah dibebaskan dengan cara yang ajaib oleh Tuhan. Mereka sudah banyak melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Tapi mereka melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan.
Mereka menyembah pada berhala-berhala yang mati dan bisu yang tidak bisa menolong mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika mereka jauh dari Tuhan, ketika mereka meninggalkan Tuhan, Tuhan kirim musuh-musuh yang di sekitar mereka untuk merangi mereka. Tuhan utus musuh-musuh yang di sekitar mereka untuk menjajah mereka, untuk menekan mereka, untuk membuat mereka bisa menderita dalam hidup mereka. Mengapa? Tuhan ingin supaya umatnya itu mendekatkan diri kepadanya. Dan ketika mereka merasa tidak enak, ketika mereka menderita, mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Dan Tuhan senang ketika mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan senang ketika mereka memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan senang ketika mereka menyembah kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan kirim pemimpin untuk membebaskan mereka. Dan mereka dibebaskan, saudara, dari musuh-musuh mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan virus corona ini boleh menyerang di seluruh bumi ini, saudara. Walaupun hanya 2-3% yang kena virus corona ini. Tapi ini cukup menghebohkan banyak orang. Cukup membuat orang takut, cukup membuat orang khawatir. Dan Tuhan ingin di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kekhawatiran itu, mereka boleh mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya katakan lewat virus corona ini, supaya umat-umat Tuhan boleh kembali memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dulu mereka hanya mengejar karier, dulu mereka hanya mengejar pekerjaan, bahkan mereka gila dengan pekerjaan, sampai mereka melupakan Tuhan. Dan ini Tuhan sungguh izinkan, supaya banyak orang banyak waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Tuhan ingin umatnya kembali memiliki hubungan yang intim dengan Dia? Karena Dia akan datang yang kedua kali. Waktunya sudah sangat singkat. Mengapa sampai hari ini Dia belum datang? Karena Dia sabar. Dia rindu semua orang bertobat dan Dia rindu semua orang mendekatkan diri kepadanya. Dan kita akan melihat Bapak Ibu, contoh-contoh orang yang diangkat Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Orang-orang yang mengalami rapture. Yang pertama kita akan melihat teladan daripada Henokh. Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai 25. Tidak usah dibaca, kita tahu. Dikatakan bahwa Henokh bergaul dengan Allah. Dan Henokh berkenan kepada Tuhan. Dan Henokh diangkat hidup-hidup. Henokh mengalami rapture, saudara. Dia tidak mengalami kematian secara jasmani. Mengapa? Karena dia bergaul dengan Allah. Dan contoh yang kedua dalam perjanjian lama yang tidak mengalami kematian secara jasmani, mengalami rapture, yaitu Elia. Mengapa Elia mengalami rapture? Kitab Yakobus beritahukan kepada kita, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Elia juga punya kelemahan, tapi Elia adalah seorang yang sungguh-sungguh berdoa.
Dan Elia tidak mengalami kematian jasmani. Elia diangkat oleh Tuhan, saudara. Dan kita juga akan melihat contoh dalam perjanjian baru orang yang diangkat oleh Tuhan. Yaitu Yesus Kristus sendiri, saudara. Nah, Yesus Kristus sebagai manusia, dia adalah teladan yang baik, teladan yang sempurna, yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Teladan yang pertama yang dia berikan kepada kita apa, saudara? Markus pasal pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi sekali dia bangun. Dia pergi mencari tempat yang sunyi dan dia berdoa. Dia anak Allah. Tapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Dia meninggalkan teladan yang baik kepada kita semua. Berdoa, bangun keintiman dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Bapa kita yang ada di surga. Dan kira-kira inilah orang-orang yang akan mengalami rapture. Orang yang membangun keintiman dengan Allah. Dan orang yang memiliki kehidupan seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang telah memilih kita. Dan menyuruh kita untuk mendekat. Untuk diam di pelataran Tuhan. Untuk diam dalam hadirat Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Mari kita bersama-sama. Bangun keintiman dengan Tuhan. Di mana kita berada. Kemanapun kita pergi. Bangun keintiman dengan Tuhan. Tidak ada hidup yang lebih indah. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Daud berkata, berbahagia orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam dalam pelataran. Daud berkata, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Saudara, orang-orang yang tetap dalam hadirat Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan, akan mengalami pelindungan Tuhan. Ya, seperti Henok, seperti Daud, ya, seperti Elia, dan juga seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, apa yang Tuhan mau lewat COVID-19 ini. Yang kedua, supaya kita memiliki hubungan dengan keluarga lebih dekat lagi. Ada pemulihan dengan keluarga. Ya. Kali yang pertama tadi ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua ada pemulihan hubungan dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak orang yang memiliki hubungan tidak baik dengan keluarga. Hubungan tidak baik dengan orang tua. Hubungan tidak baik dengan anak-anak. Tapi Maliaki sudah menubuatkan. Sebelum Yesus datang yang kedua kali, akan terjadi pemulihan keluarga. Kita akan membuka di dalam kitab Maliaki. Maliaki pasal yang keempat. Ayat yang ke-6. Maliaki pasal 4 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya. Tuhan akan kirim Nabi Elia, yaitu orang-orang yang berdoa, saudara, untuk memulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya.
Oh, ada satu hubungan yang harmonis, ada satu hubungan yang indah. Lewat apa yang terjadi hari-hari ini, saudara, lewat COVID-19 ini, keluarga-keluarga boleh dipulihkan. Mengapa? Kalau yang dulu mereka gila dengan pekerjaan, mereka sekarang harus bekerja di rumah, harus kumpul di rumah. Ada hubungan yang dekat dengan keluarga, bisa membangun mezbah keluarga, bisa saling mengasihi, bisa saling mengampuni, bisa saling memberkati, bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan Tuhan Yesus berjanji dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 20, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Betapa dahsyat dan luar biasanya, saudara. Allah ingin hadir dalam kehidupan keluarga kita, yaitu kalau keluarga kita berkumpul. Dan Allah akan memberkati kita kalau kita hidup rukun. Seperti yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur 133, 1-3. Apabila kita duduk diam dengan rukun, maka Allah akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada setiap kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Ketika ada pemulihan dalam keluarga kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, itu yang kedua Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau lewat yang terjadi hari-hari ini, yaitu COVID-19 ini. Ya, yang pertama supaya kita miliki hubungan dengan Tuhan, ada pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingin seluruh bumi mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, supaya kita mengalami pemulihan hubungan dengan keluarga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita kembali hidup dalam ketetapan Tuhan. Karena orang kalau sudah terlalu enak, tidak sedikit yang menyimpang dari ketetapan Tuhan. Daud bersaksi kepada kita semua. Coba kita akan baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-67 dan 71. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Dan ayat 71 mengatakan demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dia berkata sebelum dia tertindas, sebelum dia tertekan, sebelum dia mengalami masalah dalam hidupnya, dia menyimpang, saudara. Ketika semua berjalan dengan baik, ketika semua berjalan dengan mulus, ketika semua berjalan dengan lancar, dia menyimpang dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi setelah dia tertindas, mengalami banyak masalah dalam hidupnya, dia mulai berpegang akan janji-janji Tuhan. Sebab itu dia berkata, dia bersyukur bahwa dia tertindas itu baik. Ya, kita belajar bersyukur dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Mungkin secara manusia bisa takut, mungkin secara manusia bisa khawatir. Tapi coba kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena dengan tindasan, dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekitar kita, itu akan membawa setiap kita hidup dalam ketetapan Tuhan. Semua yang Tuhan sudah gariskan dalam kehidupan kita, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Banyak sekali orang yang sudah menyimpang, banyak sekali orang yang sudah jauh dari Tuhan, banyak sekali orang yang sudah jauh dari keluarga. Tapi rancangan Tuhan harus terjadi. Dan kadang-kadang Tuhan memang supaya kehendaknya terjadi itu lewat berbagai masalah. Ya.
Jadi ada 3 ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali sepanjang hari yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu yang pertama, lewat COVID-19 ini, supaya kita ada pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya kita, tapi seluruh bumi, saudara. Seluruh bumi, supaya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalian dulu pernah intim tapi jauh, supaya ada pemulihan, supaya kembali kepada Tuhan. Mengapa? Tuhan akan datangi 2 kali. Dan hanya orang-orang yang membangun keintiman yang akan mengalami rapture. Hanya orang-orang yang memiliki kehidupan seperti Tuhan Yesus yang akan mengalami pengangkatan. Sebab itu, mari kita bersama-sama mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang Tuhan mau lewat apa yang terjadi lewat virus 19 ini, lewat COVID-19 ini, virus corona ini, yaitu supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan keluarga kita. Ada pemulihan dengan keluarga kita. Bahkan bukan hanya kita, tapi seluruh bumi, saudara. Seluruh bumi itu yang Tuhan inginkan. Ada pemulihan keluarga. Karena dengan keluarga yang dipulihkan, maka berkat Tuhan akan tercurah dalam hidupnya. Dan yang ketiga, supaya semua orang boleh kembali hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Semua hidup dalam apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Nah, 3 hal ini yang boleh kita pelajari pada pagi hari ini, yang boleh membekali, memberkati kita sepanjang hari ini. Amin, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bila semua yang Kau mau, itulah yang kami mau Tuhan. Dan buat Engkau yang telah mati buat kami ingin lakukan semua yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Isa-Maya Sindoro ini khususnya, bahkan umat-umat Tuhan yang ada di seluruh bumi ini, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah semua boleh seperti apa yang Kau mau ya Tuhan. Dan ketika Engkau datangin 2 kali, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tapi semua Engkau selamatkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.